materinya tentang ideal filter. Sebentar. Kalau suara saya hilang di tengah, tolong diberitahu ya. Baik, Pak. Materinya ideal filter, kemudian sebentar, saya buka dulu. Kodenya akan bisa diakses sampai akhir kuliah. Nah, untuk yang kelas yang lain nanti coba ditanyakan di grup ya, di grup ini. Oke, ini kode presensinya. Oke, ini QR code-nya 767041. Saya taruh di chat room. Sebentar, chat room mana? Chat room. Oke, itu kode presensinya, silakan semuanya absen. Selanjutnya, saya buka Gmail dulu. Pak, mohon maaf, untuk send kelas A belum ada, Pak. Iya, yang kelas A emang belum. Sepertinya harus di ini. Mungkin nanti Bapak Ibu dosen yang lain mungkin bisa ini. Coba ditanyain di WA grup dong. Itu bagaimana ya ini ya untuk absennya? Mungkin bisa di-mention Pak. Harusnya yang absen kan siapa sekarang? Kelas A. Pak Suyanto bukan? Iya, Pak. Pak Suyanto, oke. Coba ditanyakan ke di WA grup untuk absensi kelas A dan kelas C ya, benar nggak? Coba ditanyakan absensi kelas A dan kelas C bagaimana begitu ya. Oke, sebentar. Ini dia classroom. Oke, tadi kita sinyal dan sistem. Nanti saya pasang classwork di sini. Oke, enggak masalah. Oke. Oke, kita coba saja misalnya ini main.m. Oke, ditunggu sebentar ya. Ini screenshot saya yang di kanan ini kelihatan ya? Editor kelihatan? Main.m tulisannya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Kalau Jamboard saya kelihatan, sebentar ya. Saya buka Jamboard sebentar. Ini Jamboardnya juga kelihatan ya? Kelihatan, Pak, kelihatan. Sudah, Oke, Pak. sip. Oke. Ini Jamboardnya akan saya share. Saya tulis saja MATLAB atau Octave gitu. Kemudian ini saya share. Copy link dulu dan saya taruh di chat room. Nah, itu link untuk Jamboardnya. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke materi. Ups, sebentar. Oke, suara masih jelas ya? Masih, Pak, masih. Nah, oke, untuk yang materi filter. Jadi sebenarnya dulu diminta oleh Bu Catherine saya untuk ngajar filter digabung dengan machine learning. Tapi mungkin untuk sekarang saya banyak ke filternya saja. Enggak filternya saja sebenarnya. Jadi banyak ke kita coba latihan pemrograman. Begitu yang basic saja menggunakan MATLAB. Kita akan coba masalah filter mungkin selanjutnya mungkin nanti kita buat sampling kemarin yang diajar Pak Wafi, terus kita coba lagi nanti masalah Fourier transform yang diajar Bu Catherine. Nanti kita akan coba overlap ke semua materi yang
lain. Jadi nanti kalau kalian punya MATLAB, silahkan MATLAB-nya dibuka, atau Octave juga boleh, atau yang biasanya menggunakan MATLAB online. Tahu MATLAB online kan ya? Tahu ya? Tahu, Pak. Oke, sebentar. Tahu, Pak. Oke, ini satu orang saya jadikan co-host ya. Nanti kalau ada mahasiswa yang masuk, tolong di-accept. Tadi siapa ya kira-kira? Ini Alvia Prawitaningrum ada di paling atas. Ini hadir? Hadir, Pak. Oke, saya jadikan co-host ya. Nanti kalau ada mahasiswa masuk, tolong diterima ya. Iya, baik, Pak. Oke, sip. Oke, kita lanjut. Nah, untuk materinya, oke, jadi kalian sudah kuliah sinyal processing kurang lebih setengah semester lebih. Nah, kira-kira kalian sudah bisa apa ya? Kalau kira-kira ada yang mau sedikit bercerita? Kira-kira sudah bisa apa saja dari materi kuliah ini? Materi kuliah yang sudah didapat sejauh ini? Ada yang mau ngomong sebentar? Tidak ada? Atau sekedar oke, saya bisanya teorinya konvolusi seperti ini, Fourier transform seperti itu, sampling ya seperti itu. Ada? Tidak ada ya, oke. Sebentar. Jadi sebenarnya kalau ada yang berminat ngambil mata kuliah, ngambil tugas akhir di akustik misalnya di sinyal processing, kebanyakan di apa nih? Kalau saya pribadi saya banyaknya mainnya di sebentar di real time begitu, real time system. Jadi kita bikin aplikasi sederhana. Nah, ini kemarin sudah sempat saya tunjukkan ya. Masih ingat kan ya? Sih, Pak. Oke. Nah, kita kan ada banyak aplikasi nih di sini. Misal ada stetoskop, di mana stetoskopnya itu kita bisa rekam. Terus kita bisa memfilter suara menggunakan Butterworth filter yang nanti akan saya jelaskan mungkin minggu depan atau atau pertemuan berikutnya lagi. Terus misal spasial hearing focus ini misalnya kita bisa memisahkan suara, apakah suara datang dari arah depan atau dari arah kiri atau kanan misalnya. Jadi sebenarnya oke, kenapa? Kok Ya, hostnya masih Pak Irwan, Pak? Oh iya, serius? Iya. Sebentar. Co-host Alvia. Bagaimana sekarang? Oh, sudah, Pak. Oke, sudah ya. Oke. Nah, jadi materi ya contoh-contoh aplikasi yang saya buat di sini ini misalnya ini semuanya hanya materinya kalau saya tulis ya sebenarnya hanya tentang yang jelas pertama yang jelas paling banyak dipakai sampling itu pasti dipakai. Ini yang pertama. Terus yang paling sering saya pakai saat bikin project itu biasanya Fourier transform. Begini, ini yang materinya Bu Catherine. Atau saya biasanya sering pakainya FFT, Fast Fourier Transform, karena memang kita butuh kalkulasi yang sangat cepat. Terus yang berikutnya yang paling sering lagi filtering. Nah, kenapa filtering ini dipakai? Nanti akan dipakai misal, saya pengen memisahkan suara. Apakah misal ada 3 orang ngomong, saya pengen ambil suara yang orangnya di tengah saja atau di kiri saja atau di kanan saja. Nah, itu biasanya mainnya di filtering. Kemudian yang terakhir, nah kalau kalian ingat sebentar, saya pernah play video ini nggak kira-kira? Ada, dulu saya pernah play video ini nggak ya kira-kira? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Suaranya agak pecah ya, sepertinya itu. Nah, di sini kan saya memberi contoh bahwa kita bisa menentukan arah datang suara, apakah suara itu dari depan. Terus misal kalau saya putar dari kanan, begini. Nah, ini semuanya hanyalah FFT, sampling, filtering juga ada, dan terakhir itu adalah machine learning. Jadi untuk keputusannya kita bisa menggunakan machine learning di sini. Cuma di sini saya menggunakan metode yang lain. Tapi yang jelas machine learning juga bisa dipakai untuk ini. Dulu saya sempat buat real time-nya untuk machine learning ini, tapi saya tidak ambil videonya. Bisa dijadikan tugas akhir sebenarnya. Oh gitu.
Nah, jadi satu lagi saya tambah di sini adalah tulisan saya jelek. Machine learning. Kemudian sedikit pengetahuan terkait impulse response. Sebenarnya kita sudah pelajari di sinyal dan di mata kuliah. Dinamika sistem saya lupa. Impulse response. Biasanya saya gunakan di pengukuran begitu untuk bikin sistem supaya sistemnya nanti jalan di kondisi kenyataan bukan hanya simulasi. Dan yang terakhir, nah ini yang paling penting yang kadang kita abaikan. Kalau yang ini semuanya hanya teori yang sudah kita pelajari di mata kuliah sinyal processing sebenarnya. Kecuali machine learning ya, ini tidak ada di silabus sebenarnya. Nah, cuman sebenarnya saat kalian bikin project dan segala macam, yang paling sering kepake itu adalah kalau saya ya, saya seringnya pakainya Python. Ini untuk real time-nya. Ini kalau kalian butuh eksperimen begitu, real time begitu. Nah, ini saya biasanya pakai di Python. Kemudian untuk simulasi saya biasanya pakai MATLAB atau Octave. Kalau kalian punya MATLAB yang ori yang versi dari kampus bisa dipakai. Begitu, bisa pakai ini MATLAB. Biasanya saya untuk simulasi saja. Cuman codingannya biasanya saya usahakan mirip seperti codingan untuk di Python supaya apa? Supaya nanti gampang mentranslatekannya ke Python. Nah, kemudian terakhir kalau misalnya mainnya di Android, mainnya di Java nanti. Atau mungkin Kotlin, saya belum pernah pakai Kotlin soalnya. Terus C kadang-kadang. Begitu. Jadi dengan kita punya 5 basic ini, sampling, Fourier, filtering, sedikit machine learning nggak masalah, nggak bisa machine learning juga nggak apa-apa. Toh juga kita pakai toolbox, terus sama impulse response, plus tahu salah satu coding ini, kalian sudah bisa bikin tugas akhir atau project seperti yang saya contohkan. Nah, untuk yang pertama kita akan coba sedikit latihan coding terkait sampling, begitu. Nah, misal kemarin Pak Wafi sudah ngajar sampling kan ya kemarin ya? Halo, yang lain. Udah Pak, ya Pak. Yang diajar itu beneran teori atau sekedar kuliah tamu atau bagaimana? Kuliah tamu, Pak. Kuliah tamu, Pak. Oke. Baiklah, Ya, nggak kamu masalah. aja Pak. Tapi kalian ngerti kan ya sampling ya? Beneran ngerti kan? Teorinya doang, Pak. Apanya? Teorinya doang? Soalnya sampling dari statistika, Pak. Oh, itu beda ya? Itu sampling data ya? Apa? Sampling untuk ya apa? Kita harus memenuhi jumlah sampel tertentu supaya memenuhi kaidah statistik. Nah, itu beda ya? Beda sedikit beda. Ini nggih, Mak, aja. Karena udah apa? Paling akhir bulan udah aku balik sana. Oke, sorry. Jadi tadi sampai mana ya? Sampai sampling ya, oke. Nah, jadi kalau kita di sampling, oh ya saya tanya sekali lagi dulu. Kalau MATLAB semua bisa kan ya? MATLAB semua bisa ya? Insya Allah Halo. bisa. Oke, mantap. Berarti begini. Your meeting will end. Oke, nanti kalau kuliahnya habis kita masuk di link yang sama ya. Yang lain, halo. Ya baik Pak. Oke. Saya soalnya baru buat link Zoom-nya tadi kurang lebih jam 8 pagi. Saya lupa, harusnya kemarin. Oke, nanti Alfia saya jadikan co-host lagi. Oke. Ini saya close saja. Jadi kalau yang sampling yang paling sering diajarin ya, misal kita punya grafik. Ini misal saya hanya mengulang saja sebentar. Nanti sambil mencoba di codingannya seperti apa. Misal kita punya gambar ngawur aja begini gambarnya, terserah. Nah, sampling itu ya kita mencuplik sebagian datanya. Saya kasih warna merah aja biar kelihatan. Mencuplik sebagian datanya, misal saya ambil tiap satu kotak seperti di gambar ini. Contohnya tiap satu kotak. Nah, sehingga nanti kalau kita rekonstruksi, jadi kita punya kotak-kotak yang punya titik-titik yang tadi begini. Nah, kalau kita rekonstruksi nanti saat direkam begitu,
kita tetap dapat bentuk sinyal aslinya. Jadi kalau saya rekonstruksi, dia tetap bentuknya seperti ini. Jadi mirip sama sinyal aslinya. Nah, itu sederhananya seperti itu. Jadi kalau kita tulis secara matematik, ya XT begini. XT ini sinyal continuous begitu. Kemudian kalau kita bawa ke domain discrete, yang jelas kalau kita ngoding itu pasti semuanya di discrete ya. Oke, sebentar. Kalau di discrete nanti T-nya nanti berubah. Nanti kalian ada istilahnya N, yaitu sampel. Nanti ada TS atau T saja boleh, yaitu sampling period, begitu. Jadi yang ini itu saya tulis lagi, misalnya sampling period. Terus N-nya itu adalah sampel tadi. Sampel keberapa begitu. Terus, nah T ini juga bisa kalian ubah. Kayak yang lain misal, suara saya putus-putus? Enggak, Pak. Enggak. Okay. Soalnya di saya feedback, suaranya mental begitu. Kayak selanjutnya yang TS ini nanti sampling period nanti bisa kalian tulis seper FS begini. Di mana FS-nya nanti namanya istilahnya sampling frequency. Sampling frequency. Atau kadang ada yang nulis tuh frequency rate atau segala macam. Jadi kalau kita main di audio, misalnya nanti ada banyak nilai sampling frequency. Ada yang kadang 8.000 Hz, ada yang 16.000, terus biasanya 22.050 begini. Ini biasanya CD player begitu. MP3 atau yang paling rendah itu biasanya di 16.000 atau 8.000, atau yang sudah agak bagusan misal di 4400 atau di 48 juga ada. Ada juga yang ke 96. Nah, biasanya di audio-audio yang profesional atau mungkin di Hollywood dan segala macam, biasanya mainnya sudah di atas 192 kHz biasanya. Ini mainnya sudah atas. Nah, kayak kalau kurang lebih itu contoh-contohnya frekuensi samplingnya. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana kalau kita menulis persamaan matematik. Misal paling sederhana saja, nggak usah yang susah. Misal saya lanjut ke halaman 2, misal kita punya sinyal kontinu, begini XT. Misal saja kita buat sinus, berarti A sinus omega T, begini. Nah ini kan kontinu ya, bukan discrete. Nah misal kalau kita ubah ke discrete, biasanya kita harus ganti dia, yang awalnya T, itu bukan T lagi, berarti nanti ada N, dikalikan sampling periodnya berapa. Kemudian A-nya tetap, kemudian sinus, omega kita bisa ganti 2pi F. F ini frekuensi dari sinusnya. Selanjutnya T-nya bisa kalian ganti dengan N dikalikan time sampling. Kurang lebih seperti ini. Kira-kira jelas ya ini ya? Saat kita merubah dari time domain ke yang discrete, jelas ya ini ya persamaannya ya. Jelas, Pak. Oke. Nah, sekarang kita coba aja coding sebentar. Misal kita asumsikan A ini adalah 1 gitu, magnitudonya 1. Misal ini magnitudonya 1, kemudian frekuensinya kita anggap berapa ya? 0,5 begitu. 0,5 Hz. Kemudian kita ingin memplot datanya dari berapa sampai berapa, misalnya saja gelombangnya seperti ini, gitu. Nah ini misalnya datanya ingin kita plot sampai 10 detik dari 0 detik. Nah di sini sampai sampel ke berapa? Ini kan time, domain waktu. Kalau kita ganti ke kalau kita ganti ke sampel, kira-kira berapa sampel ya untuk sampai 10 detik ini?
Jadi kalau 0 yang di sini tetap 0, sedangkan yang 10 detik di sini bisa kalian hitung sederhana, misal N dikalikan sampling period sama dengan T. T-nya kalian asumsikan 10 detik. Kemudian N-nya bisa kalian tulis seperti ini, N dibagi TS, atau 10 dikalikan sampling frekuensi. Nah, untuk simulasi di MATLAB saya asumsikan sampling frekuensinya 16.000. Berarti nanti data terakhir yang berada di posisi ke 0 di sini itu nanti sama dengan 160.000. Ini sampel ke 160.000, berarti kalau saya garis di sini nanti data ke 160.000. Jadi kalau saya plot gambarnya sama dengan yang di atas, nah ini sampai sampel ke 160.000. Oke, kalau begitu selanjutnya, nah kita akan coba coding saja. Bagi yang sudah ada MATLAB-nya nanti silahkan bisa dicoba. Nanti saya screenshot, saya taruh di Jamboard. Misal saya pengen bikin sinus saja. Close all, clear CLC. Kita tentukan sampling frekuensinya. Tadi 16.000. Kalau sampling frekuensinya 16.000, sebentar, kita bisa dapat TS itu adalah seper Fs misalnya. Kemudian kita ingin memplot data. Tadi saya bilang kita ingin plot data dari detik ke 0 sampai detik ke 100. Cuman karena di sini kita mainnya di sampel. Nah, begitu. Jadi nanti dari data ke 0, sampel ke 0 sampai sampai 10 detik dikalikan dengan sampling frekuensinya kurang lebih begini sih. Kemudian nanti kalian bisa definisikan, oke, amplitudonya tadi kita definisikan 1, terus frekuensi dari sinyalnya kita asumsikan 0,5 tadi. Kemudian kita bisa bikin sinyal, misalnya A dikali kali sinus 2 kali Pi kalikan F kalikan N terus dikalikan TS misalnya. Nah, ini kurang lebih seperti ini misal sinyalnya. Kita punya berapa menit lagi ya? 1 menit lagi, Pak. 1 menit. Kurang dari 1 menit lagi. Oke, yaudah sampai sini dulu. Kalau bikin sinyal seperti ini kalian sudah bisa kan ya di ini ya? Bisa kan ya? Bisa, Pak, bisa. Oke, pasti bisa ya. Nah, nanti saya sih sebenarnya pengennya ya di akhir itu bisa bikin real time sederhana, entah filtering atau bikin noise apa nih buat memfilter begitu sih pengennya, cuman kayaknya nggak mungkin deh karena saya nggak ngajar full. Mungkin kalau seandainya saya ngajar full dari awal sampai akhir, pas ngajar sampling kita bahas ini, terus terakhir final project entah kita bisa bikin pakai Python atau bagaimana begitu, kayaknya lebih seru deh. Jadi kalau ini mungkin sekarang kita hanya sekedar teori
n-nya sampai ke berapa. Nah, sekarang kita coba plot saja. Misal saya plot dari, oh iya, ini sumbu X, sumbu Y-nya ya. Jadi misal saya plot langsung sampelnya saja, koma X begini. Misal saya plotnya itu dalam bentuk dot begini. Jadi titik, dia bukan garis, supaya kelihatan bahwa itu diskrit. Kemudian marker size-nya saya increase begitu, misal 11. Saya pasang X label, labelnya misalnya sampel begini saja. Oke, sebentar. Octave. Oke, kelihatan begini. Y labelnya bisa saja kita tulis X N dikalikan TS. Begini saja. Oke, semuanya kelihatan ya kalau itu saya run. Nah, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Nah, di sini sumbu Y, kalau kalian lihat itu adalah X-nya. Sinyal yang pengen kita plot tadi, sinusnya tadi. Kemudian sumbu X-nya itu tadi samples. Tapi ini di codingannya saya hanya tulis N, N,X. Nah, kalau kita kalikan dengan TS tadi, sesuai di Jamboard tadi, kalau saya kalikan dengan TS, nanti di bawahnya kalian dapat waktu yaitu 10 detik. Kurang lebih contohnya begitu. Jadi kalau kita zoom, misalnya saya pengen zoom bagian sini, ini saya zoom. Nah, yang saya blok ini saya zoom misalnya, saya perbesar lagi. Dia sebenarnya cuma titik-titik saja yang menunjukkan bahwa datanya sebenarnya diskrit. Begitu. Jadi kalau kita mainan di audio, mau direkamnya menggunakan smartphone atau komputer dan segala macam, yang intinya nanti bisa disimpan begitu, dia otomatis dia diskrit, tidak mungkin continue. Oke, saya coba run sekali lagi. Mohon maaf Pak, Ya. share screen-nya terputus. Oh gitu. Iya, Iya, tadi Pak. pas bawa jelasin nge-zoom buat Oh, gitu. duitnya udah macet. Oh, sebentar. Oke, sebentar ya. Oke, sekarang kelihatan? Belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Kelihatan? Kelihatan ya? Belum kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sip. Sebentar ya. Sepertinya feedback ya. Enggak, oke. Nah, ini tadi hasilnya kalau di run seperti ini ya. Jadi kalau saya zoom di sini. Nah, ini tadi sudah saya tunjukkan ya. Kelihatan ya? Bahwa datanya sebenarnya diskrit. Oke ya, ini jelas ya? Jelas, Pak. Yang lain? Oke. Nah, ini saya screenshot saja, misal saya taruh di Jamboard-nya. Sebentar. Print screen. Saya copy, saya taruh di Jamboard. Suara saya kayak feedback nggak ya? Nggak ya? Enggak, Pak. Oke. Ini saya taruh di Jamboard. Jadi nanti kalian bisa coba tes sendiri. Oke. Ini suara siapa ini ya? Enggak tahu. Nggak tahu Pak. Coba di mute dulu. Oke. Di saya itu putus-putus begitu. Sebentar ya. Di sini yang on mic cuman Bapak, Pak. Kayaknya gitu. dari Bapak ini.
Iya, serius? Iya, Oke, oke. soalnya yang Iya, Pak. Suaranya dari Bapak. Oh iya. soalnya Hmm. Oke, sebentar ya. Oke, kalau saya pakai ini, suara saya pecah ya, Mas ya? Ya, pecah. Suaranya pecah, Pak. Kalau ini enggak ya? Halo, tes. Iya, Oke, pecah. sebentar ya. Pecah banget, Pak. Oke, tunggu sebentar. Tes. Wah, saya nggak tahu deh. Ada suara aneh di komputer saya sepertinya. Oke, nggak masalah. Oke, kalau gitu, ini yang jelas suara saya masih jelas kan ya? Masih masuk ya? Yang lain tolong. Aman, Mas. Masih jelas, Masih, Pak. Pak. Masih ya? Oke, enggak apa-apa. Kenapa? Tapi di sini juga kedengeran kayak noise gitu, Pak. Di sini juga Oh iya? kedengeran noise. Kenapa kira-kira ya? Pak. Di- Oke. Oke, sebentar. di- Mungkin komputer share Di sound-nya kalian Bapak kedengaran juga ya? dimatikan. Kenapa? Mungkin komputer share sound-nya Bapak bisa dimatikan atau gimana? Itu mungkin dari sini Oh dari iya benar. Enggak, komputer servernya sudah enggak pakai. Enggak pakai. udah. Ini enggak saya pakai. Komputer share sound-nya Bapak bisa Kenapa kira-kira? Dari Zoom-nya kayaknya, Pak. Oh gitu. Coba saya keluar sebentar ya. Sebentar. Bentar ya.
Oke, tadi mana ya? Alfia, saya jadikan co-host lagi ya. Ya, Pak, baik. Co-host. Oke. Ini suara jelas ya sekarang ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, kita lanjut lagi tadi kan saya sudah kasih contoh tuh. Contoh sinyalnya seperti ini. Cuman biasanya kalau di kenyataan itu sinyalnya nggak langsung masuk 10 detik itu nggak. Jadi dia masuknya kayak ada istilah buffering begitu. Pernah dengar buffer ya? Ada istilah buffer ya? Pernah ya? Atau kalian nonton YouTube terus ada buffer begitu. Nah, di audio itu juga sama. Jadi dia ada istilahnya buffer begitu. Di audio biasanya ngomongnya kita audio buffer begitu. Jadi contoh sederhananya misal kalian punya smartphone. Terus ada mikrofonnya. Begini nih, anggap aja ini mikrofonnya. Nah, terus di sininya ada loudspeaker misalnya. Anggap aja ini loudspeaker. Jadi ini nanti ada suara yang diteruskan begini. Ini anggap saja ini adalah loudspeakernya di sekitar sini. Nah, nanti biasanya itu suara yang masuk, misal suaranya masuknya satu persatu begini. Nah, biasanya kalau bikin program itu kita harus ada buffernya nanti di dalam. Jadi dia kayak ditumpuk begitu. Jadi ini anggap saja suatu kotak yang harus diisi sampai penuh dulu. Kalau sudah penuh, baru suaranya di play. Jadi nanti ada suara masuk, dikirim begini, masuk ke buffer dulu per sampel begitu. Suaranya masuk, oke, masuk lagi, terus masuk lagi suaranya. Mungkin sampai penuh. Nah, kalau sudah penuh, baru nanti ini di play keluar. Jadi ini suaranya dikirim keluar. Nah, ini kurang lebih seperti ini pas lagi ngoding di Android. Jadi suaranya disimpan dulu sebanyak sekian sampel baru Mohon maaf, Pak, suaranya nggak keluar. Sepertinya koneksinya Bapak terputus, Pak. Ini kan berarti file kan. Ini kan. Dan terlagi. Bapaknya kemana? Dwiki, pertanda apa ini Dwiki? Ngawur sapa ngirim ngoni-ngoni iki. Halo, suara saya masuk? Masuk, Pak. Oke, tadi hilangnya di mana ya? Tadi hilangnya Waktu dikeluarkan suaranya, iya, Pak. Pak. Buffernya Tumpuk. Iya. buffernya jadi nyata. Aduh. Yang ini tadi sempat ini enggak? Oke, jadi kurang lebih begini. Aduh, kok banyak errornya. Oke. Bentar saya share screen lagi. Ini kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, kayaknya ini nggak terlalu banyak kendala deh. Gimana ya? Oke, enggak apa-apa deh. Jadi
Tadi kalian gambar sampai mana ya? Ini sudah banyak gambar. Baru sampai speaker mengeluarkan gitu. itu, Oke. Pak. Jadi suara yang masuk ke smartphone itu ditutup dulu di buffer tadi, di frame tadi. Kalau frame-nya sudah cukup, sudah 256 sampel atau 512 sampel, terserah yang mana saja. Nah, nanti kalau sudah cukup itu baru di play. Begitu. Jadi nanti rekam lagi, cek dulu sudah 256, kalau sudah play lagi. Kurang lebih seperti itu di smartphone atau di MP3 misalnya juga sama sih kalau yang ada recordernya. Jadi dia disimpan, simpan, terus play, record, simpan, play, record, simpan, play. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau kalian punya 512 sampel yang ini, terus dibagi sampling rate-nya, kalian punya sampling rate-nya misalnya 16.000. Nah, ini nanti sama dengan 32 dibagi 1.000, kalau tidak salah hitung. Itu nanti sama dengan 32 milisekund. Siapa itu yang hidupin musik? Musiknya di mute dulu. Bahtiar Susilo. Oh iya Pak, maaf Pak, saya sedang di... Oke, bassnya kerasa ya. Oke ya, sampai sini jelas ya. Jadi ada istilah buffer kalau di smartphone. Oke ya, halo yang lain. Jelas Pak, jelas. Oke. Iya Pak. Nah lanjut. Jadi nanti kalau di plot yang sebelumnya saya tunjukkan gambarnya adalah seperti ini. Tapi di kenyataan dia datanya dikirim per frame atau per buffer tadi. Nah misal kalau codingan ini saya lanjutkan. Misal asumsikan saja kita punya buffer size sekitar 512. Misalnya begini. Buffer size-nya mungkin kebanyakannya. Oke, 512 dibagi 2, begitu aja 256. Kemudian kita pengen coba plot suaranya. Jadi seperti animasi begitu. Jadi suaranya adalah di play tiap bukan di play apa? Di plot tiap 256 sampel atau kita buat aja 512 sampel begitu. Jadi misal saya buat figur begini, kemudian saya buat for dari berapa, dari 1 sampai dengan, nah pertanyaannya adalah ada berapa frame yang akan kita punya di sini. Nah misal di sini di kasus ini kita punya 10 sekon, jadi 10 sekon dikalikan fs, kemudian kita punya buffer size tadi sekitar 512, jadi nanti ada sekitar berapa ya? Kalau saya hitung ini, Ctrl C, saya paste di sini. Oh iya, buffer size belum saya hitung. 512. Nah, ada sekitar 312 frame atau buffer. Jadi ini kalau saya teruskan begini, ini Ctrl I begitu. Jadi misal saya ingin plot data tapi mainnya per buffer begitu. Per frame, misalnya saya tulis indeks begini, saya pengen ngeplot data dari contoh ya, kita balik ke Jamboard dulu. Misal tadi saya punya data begini. Nah, saya pengen ngeplotnya per frame, jadi nanti dibagi-bagi begini. Jadi data pertama sampai sampel ke 256. Kemudian lanjut lagi sampel ke 257 sampai ke 512. Terus lanjut lagi ke 513 sampai ke berapa ditambah 256? 1024 Pak. 1024, oke, sorry. Selanjutnya 1025 lagi dan seterusnya begitu ya. Nah, untuk itu misal kita buat perhitungannya, jadi indeksnya -1, kita kalikan buffer size begini sampai dengan +1, sorry. Ini perlu +1 supaya nanti 1 kurang 1 kan 0, dikalikan buffer size-nya juga 0, ditambahkan 1, dia tetap 1. Jadi nanti balik ke yang ini. Terus nanti hasilnya harus 256, berarti nanti I
frame ke-1 dikalikan buffer size-nya. Kurang lebih seperti ini. Jadi kalau nanti saya plot, saya tinggal masukkan indeks di dalamnya, saya masukkan indeks juga di dalamnya, kemudian misal X-lim-nya, untuk sumbu X-nya saya langsung batasi 0 sampai 10 detik, kemudian sumbu Y-nya saya langsung batasi misal -1 sampai 1, karena tiap kali kita ngeplotnya kan tiap per frame ya. Jadi nanti harus di hold on begini, ditahan, jadi kita tumpuk terus datanya supaya jadi animasi. Kita bisa saja kasih waktu misal 0,1 detik. Jadi kalau saya run harusnya begini. Oke, kelihatan ya? Yang lain? Kelihatan, Pak. Tes. Kelihatan, Pak. Oke, jadi warnanya kurang lebih seperti itu, tapi kok warnanya berubah ya sebentar. Mungkin di indeksnya. Harusnya satu warna sih. Oke, enggak apa-apa deh. Kelihatan ya, itu per frame ya. Jadi kalau kalian nanti bikin semacam apa ya, aplikasi di Android atau di Raspberry, mainnya di audio, nanti suaranya bakal per frame, per 256 atau 512 sampel. Oke, kita tunggu saja sampai animasinya selesai. Oke, sedikit lagi. Setelah itu saya screenshot. Oke, supaya bagus, gini aja. Saya hapus. Oke, ini saya screenshot, saya taruh di mana, di Jamboard yang tadi. Nah, ini yang saya taruh di sini. Oke, udah keluar di Jamboard ya. Nah, ini contohnya ya. Oke, sudah keluar. Oke, sip. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Yang lain? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya. Ya, perkenalkan nama Silakan, saya. siapa? Nama. Saya Cynthia, NRP 72 dari kelas Oke, A. Saya mau tanya yang Cynthia. board sebelum ini, Pak, sebelum screenshot yang terakhir. Oke, halaman berapa kira-kira? Nah, ini, Pak. Oke. Ya, maaf, Pak, yang halaman 6. 6. Iya, Oke. halaman 6. Begini, Pak, di bagian yang ketiga itu kenapa sampelnya ke 1024, Pak? Kenapa bukan ke 5 kali 256? Sorry itu. Sebentar, ini keliru ini kayaknya hitungannya tadi. Ini harusnya bukan bukan 1024 itu. Ya, berarti harusnya 768. 768. Ya, 68. Ya. Oh, baik. Saya kira tadi udah dihitung benar, itu saya percaya aja. Ya, oke. Kurang lebih gini ya. Sebentar ya. Iya. Sebentar. Hujan. Bocor nih. Oke, suara saya jelas ya masih ya? Masih, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Aduh, nggak apa-apa. Lanjut. Ada lagi pertanyaan? Saya mau nanya, Pak. Sudah ya? Pak. Oke, silahkan. Dava NRP 117. Oke, Dava, silahkan. Oh, kalau yang saya Dava, saya coba di mapnya, tapi dia jalan, cuma nggak ada buntutnya gitu, Pak. Kayak per frame-nya jalan, cuma nggak keplot warna-warni gitu. Nggak keplot semua ya? Iya, Pak. Oh gitu, iya. Beda soalnya. Kalau ini soalnya saya pakainya di Octave ya. Kamu keluarnya berapa warna? Satu warna ya, Dava? Satu warna, tapi terus nggak ada trailnya gitu, Pak. Jadi cuma ada frame-frame-nya itu aja. Oh gitu. Oke, coba Dava screenshot ya, saya coba
Sebentar ya. Sorry, sebentar. Share screen-nya. Oke, silakan Dava share screen. Saya pengen lihat. Share screen. Ya, Ya, boleh. Bapak harus stop share dulu, Pak. Maaf. Oh gitu, Oke. oh iya, saya lupa. Maaf. Oke, coba Dava. Udah kelihatan ya, Pak? Oke, kelihatan sebentar buffer size index. Mana dia plotnya? Ini, Pak. Oh, ini. Hold on-nya kamu ketinggalan. Di slide Xlim, enter aja, hold spasi on. Oke. Coba itu di close. Oke. Di Ctrl C, di command window-nya di Ctrl C. Ctrl C, Kursormu sini. arahkan ke command window. Oke, Ctrl C. Nasib. Baru ketik di bawah Yelim, enter atau di mana aja boleh. Nah, di bawah situ juga boleh. Hold spasi on. Gitu, Pak. Hold, HOLD. AOLD. HOLD. Hold. HO. Holding. Oke. Iya, Pak. Sekarang di run lagi. Oh iya, aman, Pak. Oke ya, sudah ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, kalau yang lain silakan nanti kalau pengen dicoba. Oke, gantian dah Pak, share screen-nya. Oke, giliran saya sekarang. Oke, yang lain sudah ya? Ada lagi pertanyaan? Nah, itu contohnya. Nanti kalau kalian beneran bikin aplikasi di Android khusus audio, yang kalian harus ingat adalah data itu adalah per frame. Data itu per frame. Seperti yang kalian proses di MATLAB ini. Begitu. Jadi kita mainnya per frame, tidak pernah langsung 5 detik begitu, itu tidak mungkin, mustahil. Jadi itu hampir nggak mungkin. Kecuali mungkin offline ya. Jadi saya record, kirim ke siapa, mungkin kalian proses langsung 5 detik nggak apa-apa. Tapi kalau kalian bikin sound lokalisasi seperti yang ada di video saya semua yang di website, itu semuanya mainnya per frame. Jadi algoritma yang kalian buat harus per frame. Nah, kira-kira itu bikinnya susah atau enggak? Itu gampang, serius gampang. Sebenarnya gampang. Tergantung ya. Jadi mungkin kalau kalian sudah ada basic di sinyal processing, pokok intinya mentranslate persamaan saja ke Python atau ke Java-nya, itu mungkin 1 bulan selesai deh. Itu contoh aja. Oke, saya lanjut ya. Yang lain sudah ya? Pak, izin bertanya, Pak. Halo, yang lain. Halo, Pak. Ya, silahkan. Ya, Pak, perkenalkan nama saya Silakan. Arum. Siapa? Arum, oke. Oh, ya, Pak. Jadi tadi saya masih rada miss. Kenapa tadi yang pertama di buff size-nya itu ada yang ditambah 1 gitu ya, Pak? Nah, terus yang kedua itu itu oke. Yang apa namanya? Tadi itu ada hasil 312,5 buffer. Nah, itu maknanya apa ya, Pak, tadi? Oke, jadi begini. Oh ya, terima kasih, Pak. Kita bahas yang +1 dulu ya. Tadi di persamaan kan saya tulis begini ya. Halo ya. Arum, masuk suara saya? Masuk, Pak. Halo? Masuk ya? Iya. Oke, tadi kan saya tulis 1 min I, terus dikalikan buffer size tadi ya. Terus ditambah 1 kan, sampai dengan I dikalikan buff size. Tadi Arum yang tanya kenapa ini ada +1 ya, Arum, bener? Pak. Bener? Halo? Ya, halo Pak, betul. Betul. Oke. Nah, misal pada saat iterasi pertama, misal suara itu pertama kali datang, kan itu kita asumsikan I-nya adalah 1. Frame pertama. Nah, jadi kalau saya tulis 1 kurang 1 dikalikan, tadi berapa? Buff size-nya buff size-nya 256 misalnya. Nah, ditambah 1 dikalikan 1 dikalikan 256. Nah, ini kan 1 kurangi 1 kan 0. Ya kan, Arum? 0 dikalikan 256 kan juga 0. Iya, Pak. Supaya berangkatnya dari 1 seperti yang ada di sini, nah itu harus ditambahkan 1 di depannya. Sehingga nanti berangkatnya dari 1 sampai 256. Bagaimana, Arum? Oh iya, baik Pak, paham. Ya. Oke. Nah, tadi terus pertanyaan kedua dari Arum tadi, itu kenapa kok 10 dikalikan Fs dibagi buff size-nya? Itu kan tadi 31 berapa ya? 31 berapa saya lupa. 31,2,5 Pak.
kayak 31.2,5 ya. Itu sebenarnya banyak jumlah frame-nya, Arum. Jadi misal kayak lanjut di sini aja halaman 8. Tadi kan saya gambar tuh di sebelumnya. Saya gambar suara begini. Terus kita buat frame-nya tadi seperti ini. Nah, yang 10 dikalikan fs dibagikan berapa? Dibagi 256 tadi ya. Nah, ini kan sekitar 312, berapa? Lupa. 312,5 ya. Nah, ini sebenarnya jumlah frame-nya, Rum. Ini kan frame pertama. Yang ini frame kedua, yang ini frame ketiga. Yang ini frame keempat, yang ini frame kelima. Terus ke-6, ini ke-7. Nah, dari 10 detik itu ada total sekitar 312 frame. Bagaimana, Arum? Oh ya Pak, baik. Belum nyambung, Arum? Paham Pak. Tapi paham ya? Paham Pak. Ya? Oke. Terima kasih Pak. Sudah. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, sama-sama. Oke, ada pertanyaan lain? Sampling jelas ya? Maksudnya sampling jelas ya sekarang ya? Jelas ya? Halo, yang lain? Oh, Pak. Jelas, Pak. Oke. Nah, ada satu lagi. Saya mau tunjukkan bagaimana cara bikin animasi simple sebenarnya. Jadi kadang waktu saya presentasi di mana, presentasi apapun, saya biasanya bikin animasi. Entah itu animasi sinyal processing atau animasi audio bergerak begitu. Nah, ini contoh. Tadi sudah saya siapkan. Jadi kebetulan saya kadang hobi bikin gambar-gambar begitu. Ini salah satu gambar yang saya bikin. Biasa saya bikin untuk tujuan penelitian supaya pendengar itu bisa mengerti apa yang sedang saya kerjakan. Jadi saya bikin animasi misal seperti ini. Ini saya gambar satu persatu. Enaknya kalau saya bikin gambar itu frame-nya bisa kita tentukan. Kalau di gambar itu nanti ada istilahnya frame. Nah, jadi kurang lebih gambarnya seperti ini, terus saya bagi 4 gambarnya. Ini gambar pertama, kelihatan ya gambar pertama? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, ini gambar kedua. Setelah itu, ini gambar ketiga. Terus ini gambar keempat. Jadi kalau semuanya digabung nanti seolah-olah seperti bergerak. Nah, biasanya kalau saya pengen menggabung itu saya biasanya pakai di Linux ya. Jadi kalau di Windows saya tidak tahu caranya bagaimana. Ini saya tunjukkan caranya di Linux. Nanti di Windows biasanya kalian bisa pakai online begitu. Jadi kalian bisa upload image yang sudah kalian buat, terus disusun dibuat GIF-nya dari online begitu. Jadi biasanya kalian tulis saja di di Google gitu GIF online maker atau apa begitu. Nah, biasanya kalian harus upload gambar-gambar yang tadi. Setelah gambarnya di-upload, nanti kalian bisa buat GIF filenya. Nah, kalau di kasus saya biasanya menggunakan Linux. Jadi misal saya punya gambar 1, 2, 3, dan 4. Begitu. Di gambar ini misal saya pengen konversi dia menjadi bentuk GIF file. Terus saya kasih delay misalnya 19 milisekund. Terus gambarnya harus di loop sampai kapan? Sampai 0. Artinya dia di loop infinity, tidak berhingga. Begitu. Kemudian gambar apa yang akan dikombinasikan? Nah, saya maunya tuh gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Nah, ini semua saya gabung. Kemudian pengen saya simpan dalam bentuk GIF file, digabung dalam GIF file. Harusnya begini. Coba saya run dulu ya. Semoga jalan. Oke, sudah jadi. Jadi kalau saya play, dia jadi gambar bergerak. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Halo. Jelas ya? Gampang Jelas, kan Pak. bikinnya? Jelas. Iya, Pak. Oke, gampang ya. Nah, sekarang saya pengen bikin gambar yang sama, tapi untuk sinyal yang kita buat tadi. Tadi kita sudah bikin sinyalnya seperti ini. Oh, ini warna merah ya. Tidak bagus warna merah.
Jangan warna merah. Oke, saya hapus dulu. Nah, sekarang saya pengen buat gambar yang seperti ini tadi, tapi untuk sinyal seperti ini. Jadi misal saya buatkan folder dulu di, nanti yang tadi siapa ya, Dava kalau nggak salah juga mencoba. Jadi kita bisa screenshot gambar yang tadi otomatis di MATLAB. Jadi cara pertama bikin saja folder. Misal foldernya saya kasih nama PNG begini, PNG. Kemudian codingan yang tadi kita modifikasi. Kita harus beri definisi H sama dengan figure 1 begitu. Kemudian gambarnya tadi ini saya kasih persen aja. Oke. Ganti MATLAB aja. Misal gambarnya ini tadi ingin saya simpan. Yang mana mau disimpan H, koma berapa. Nah, ini nama filenya. Pertama tentukan foldernya. Foldernya di mana? Di PNG garis miring. Nama filenya apa? Contoh karena kita iterasi ya. Misal saja nama filenya dimulai dari angka 100. Jadi nanti PNG begini. Num to str artinya numerik ke string, dia dijadikan string, nomor. Kemudian tentukan ekstensinya .png, tutup kurung, kemudian no-nya nanti kalian update no plus 1. Begini. Berarti no yang terbaru nanti akan diupdate. Nah, biasanya di MATLAB nulisnya seperti ini, cuman kalau di Octave nulisnya biasanya plus sama dengan 1. Seperti ini. Yang artinya no sama dengan no plus 1. Begini. Jelas ya? Nah, misal folder PNG-nya saya buka, kemudian program ini saya jalankan. 512, misal saya jalankan. Nanti dia akan nge-screenshot begitu, terus datanya disimpan di folder tadi. Kelihatan ya? Yang lain? Kelihatan, Mbak. Kelihatan, Pak. Halo. Oke, sebentar, ini terlalu lama ya. Oke, sebentar, ini terlalu lama. Oke, meeting. 10 menit lagi, oke, enggak masalah. Ini saya sedikit modifikasi saja. Berangkat dari 1, warnanya kasih warna merah saja. Kemudian enggak usah post, hold on-nya enggak usah. Oke, saya running sekali lagi, coba. Cepat nggak kira-kira? Masih lambat ya. Oke, sebentar. Saya ganti lagi, jangan 512 tapi 2048 begitu. Biar agak cepat. Kenapa lambat? Oh iya, oke, sorry. Saya tahu kenapa yang lambat sekali. Bukan karena itunya ternyata. Karena ini harusnya jangan dikasih. Kita buat garis saja, line WIDTH, ketebalannya 3, kemudian kita plot saja. Oke. Coba, harusnya ini lebih cepat. Oke, ini lebih cepat. Sebentar, ganti lagi. Kelamaan, saya jadikan 2 detik saja. Terus ininya 2 detik. Saya run. Oke, ini aja. Ini kan cuma 2 detik ya. Oke, kelihatannya jadi kita punya banyak gambar per frame begini. Nah, kelihatan ya gambarnya ya. Nah, selanjutnya kita pakai cara yang tadi. Jadi saya masuk ke PNG file. Nah, clear begini. Nah, kita punya banyak gambar. Kita convert delay 5 milisecond, loop 0,
Saya pengen ambil semua PNG file, dikasih bintang saja, kemudian hasilnya. Contohnya example.gif. Semoga jalan. Oke. Jalan, sekarang kita tes hasilnya ada di bawah. Nah, ini dia. Kelihatan ya? Halo, yang lain. Kelihatan Pak, jelas. Oke. Nah, jadi tugas pertama. Nah, untuk kalian, silahkan nanti coba bikin animasi seperti tadi. Ini codingannya saya coba share. Sebentar ya, saya screenshot dulu. Oke, saya screenshot. Saya taruh di Jamboard nomor 9. Oke, gimana? Ini kelihatan ya? Kelihatan, Halo? Pak. Ya, sebentar. Oke, halo. Yang lain kelihatan ya? Kelihatan Pak. Oke, kita kuliahnya diakhiri dulu ya sebentar ya. Saya ada masalah di rumah. Oke. Halo. Iya, Pak. Pak. Iya, Pak. Halo, yang lain? Iya, Pak. Oke. Nanti kita lanjut lagi hari Senin. Oke, kurang lebih itu saja. Mohon maaf sebelumnya nih banyak masalah teknis. Hari Selasa, Pak. Lanjutnya Hari hari Selasa, Selasa ya. Pak. Ya, sorry ya, Selasa. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri dulu kuliahnya. Mohon maaf, nanti coba yang belum absen coba nanti ditanyakan di di grup. Oke, kalau gitu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwansyah. Nanti tugasnya saya kasih di Classroom. Nanti saya update di sana ya. Ya, Saya Pak. akhiri. Baik Pak. Yuk.